Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, yang katanya lebih indah daripada malam pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan. Dari mulai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, hingga nikmat memandang wajahku yang tampan. Yang kedua, yang lebih indah dari luna maya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi pemimpin umat. Tidak pandang itu pejabat atau rakyat, tidak pandang itu menteri atau tukang cuci, tidak pandang itu konglomerat atau bakul tomat, Kanjeng Nabi Muhammad tetap paling syafaat kepada seluruh umatnya yang taat. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sama-sama kita taati fatwa-fatwanya para alim, ulama, dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Berbicara tentang kejayaan peradaban Islam, ada sosok yang paling penting, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin yang mulia. Beliau diutuskan Allah untuk membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk membawa petunjuk yang benar. Kalau kita pahami ayat di atas, maka sudah jelas Allah menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk membangun moral manusia. Dari moral jahiliyah menuju moral Islamiyah, dari akhlak biadab menuju akhlak beradab, dari masa yang suram menuju masa yang cemerlang. Itu semua berkah perjuangan Rasulullah yang tak henti-hentinya. Rela bermandikan darah demi menegakkan agama Allah, rela berhujan anak panah demi menegakkan agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh sangat berat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat setelah berhasil mengubah dunia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kiai Haji Maimun Zubair pernah mengatakan sambil mengutip tafsir Sayyid Muhammad Ramadan Al-Buati, bahwa kejayaan peradaban Islam akan hadir dan datang dari Indonesia. Lalu kenapa dari Indonesia? Menurut beliau bahwa peradaban Islam ini mengalami 7 fase, dan nanti puncaknya adalah fase Indonesia. Sama seperti ayat sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastakhlada fastawa ala suqih. Al-ayah. Fase yang pertama adalah Muhammadur Rasulullah, yaitu pada masa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fase yang kedua adalah wallazina ma'ahu, yaitu pada masa sahabat khulafaur rasyidin. Fase yang ketiga adalah asyidda 'alal kufar, yaitu pada masa Bani Umayyah. Fase yang keempat adalah ruhama bainahum, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Fase yang kelima adalah tarahum ruk'a sujudai wa yabtahuna fadlan minallahi wa ridwanah, yaitu pada masa kaum sufi dan kaum intelektual, Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Fase yang keenam adalah fase Turki Utsmani. Kenapa kok Turki Utsmani? Lewat apa? Lewat simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Karena Turki Utsmani hobinya yaitu membangun masjid, dan dari membangun masjid terdapat min asaris sujud, bekasnya sujud. Dan fase yang ketujuh yaitu fase Indonesia, yaitu kajara'in akhroja. Dengan kajara'in akhroja itu menunjukkan bahwa kejayaan peradaban Islam akan muncul dan datang dari negara yang berpenghasilan biji-bijian. Dan negara tersebut bukan negara Islam, tapi penduduknya mayoritas Islam. Dan di dalamnya terdapat ajaran Nasrani dan juga ajaran Yahudi. Dikutip dari Sayyid Muhammad Ramadan Al-Bu'ati dan diomongkan oleh beberapa kali oleh Mbah Maimun Zubair, yaitu Indonesia. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Timbul suatu pertanyaan. Apakah pemuda Indonesia zaman sekarang bisa melanjutkan estafet kejayaan peradaban Islam? Apalagi di masa pandemi ini? Jawabannya hanya satu. Bisa. Dengan apa? Pertama, membangun ilmu yang mapan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Al-ayah. Kenapa kok dengan ilmu dulu? Karena di zaman sekarang apa-apa serba dengan ilmu. Mau bangun gedung-gedung tinggi dengan ilmu. Mau meneliti tentang pandemi dengan ilmu. Mau ke kamar mandi itu pun harus dengan ilmu, betul. Yang kedua, membangun iman yang mendalam. Dengan adanya pandemi ini, harusnya iman kita semakin mantap dan ibadah kita semakin meningkat, insya. Yang ketiga, membangun ukhuwah yang kokoh. Jikalau persaudaraan kita kuat, maka insya Allah kejayaan peradaban Islam akan semakin dekat. Amin amin ya robbal hadirin wal hadirah rahimakumullah. Marilah kita mewujudkan kejayaan peradaban Islam. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara Arab, hayya natakhayyal minat dhulumati ilan nur. Wahai saudara-saudara Eropa, let's we change to be better. Wahai saudara-saudara Indonesia, ayo yang dulunya kurang benar berubah menjadi lebih benar. Yang biasanya calling to pacar, ganti calling to Allah. Yang biasanya visit to toilet, ganti visit to masjid. Yang biasanya reading buku porno, ganti reading Al-Quran. Insya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.